Oke, baik. Selamat pagi. Eee, ini adalah kuliah pengganti untuk pemrosesan bahasa alami, yaitu tentang topik tentang post tagging. Oke, jadi dalam eee, pemrosesan bahasa alami, post tagging merupakan penandaan terhadap kata. Jadi kata memiliki properti atau atribut tambahan, sehingga setiap kata dianggap menjadi entitas yang berbeda-beda. Untuk penandaan terhadap kata-kata itu sendiri memiliki beberapa properties dan juga atribut yang berbeda-beda. Post tagging atau part of speech tagging atau penandaan dari untuk masing-masing kata tersebut bisa terdapat beberapa jenis gitu ya, mulai dari lexical categories, word class, atau tag. Jadi jelas kalau kita berbicara ini adalah ada bahasa yang berbeda, maka tentu saja untuk tag-nya juga akan berbeda. Dalam satu bahasa yang sama pun, misalkan dalam bahasa Inggris gitu ya, itu juga ada beberapa versi tag yang berbeda. Misalkan ada Pantry Bank itu punya 45 jenis tag, Brown 87 tag, Klaus C5 60 tag dan sebagainya. Jadi berbagai jenis tag yang berbeda akan mempengaruhi tag yang dihasilkan dan juga akan mempengaruhi juga jenis tag yang digunakan. Contoh penandaan atau tagging pada sebuah kata gitu ya, mulai dari input, the lead pen is unsafe, maka setiap kata akan memiliki jenis kata gitu ya, mulai dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Mungkin kalau di sini ada sebuah kata gitu ya, ada kata lead, ini bisa memiliki berbagai macam makna, ya, mulai dari bisa jadi kata benda ataupun kata kerja misalkan. Nah ini akan menyebabkan multi interpretasi jika kita hanya menggunakan informasi yang ada pada kamus. Nah, ini jadi untuk post tagging ini bisa dianggap sebagai tugas awal dari NLP gitu ya. Di NLP sendiri seharusnya post tagging ini dilakukan pada fase awal, karena apabila ini tidak dilakukan maka akan terjadi banyak keambiguan. Nah ini nanti kita juga akan meninjau gitu ya, meninjau apakah post tagging ini di era large language model atau language modeling itu masih relevan atau tidak. Oke, kemudian satu kata bisa memiliki lebih banyak tagging ya, misalkan back. Back bisa terdiri dari apakah itu kata sifat, kata benda, kata adverb, dan juga kata benda, kata kerja, sorry. Nah, bagaimana menentukan tag yang benar untuk kata back di sini? Yang akan menjadi sebuah isu atau tantangan di dalam post tagging. Oke, nah jenis-jenis berdasarkan training kita bisa menggunakan supervised, unsupervised, atau semi supervised. Kalau supervised sendiri berarti seperti dalam konsep machine learning, maka kalau supervised ada anotasi atau data yang sudah teranotasi atau data yang sudah ada sebelumnya gitu. Kalau unsupervised, korpusnya tidak ada tandanya. Ya berbeda dengan yang supervised tadi, korpus dilatih dengan data yang sudah
ditandai secara manual ya oleh human annotation. Kalau corpus semi supervised ini corpus beberapa dilatih tapi hanya beberapa kata saja. Kemudian seperti pada proses training atau pelatihan sebelumnya gitu ya, bahwa untuk anotasi eh, untuk anotasi sendiri ini perlu dilakukan evaluasi ya. Evaluasi seberapa baik ketika itu nanti dilakukan pelatihan. Oke, kemudian apa sih tujuan dari kegunaan dari post tagging itu sendiri gitu. Yang pertama adalah menghilangkan ambigu. Karena tadi disebutkan satu kata bisa punya banyak jenis ya, punya banyak tipe, sehingga apabila itu di eh, eh, sebuah kata tersebut eh, direpresentasikan menjadi sebuah tag, maka tag yang mana yang akan digunakan? Apakah verb, noun, atau yang seperti apa gitu. Nah, sebenarnya lahirnya ambiguitas itu karena adanya beberapa jenis problem ya, misalkan homonim, homofon, homograf, dan sebagainya. Kalau kita berbicara konteks dalam bahasa, satu kata dia bisa punya banyak makna tergantung dari eh, apakah itu ketika diucapkan, dituliskan, itu memiliki perbedaan makna gitu. Nah, eh, ini tujuannya adalah untuk fitur awal. Jadi boleh dibilang post tagging ini bukan tujuan akhir dari task eh, dalam sistem NLP gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk mensupport ya, supaya tidak terjadi ambiguitas tadi gitu ya. Ya seperti sesimpel Q&A atau sentiment analysis, jika tidak disupport dengan post tagging maka eh, akan berpotensi gitu ya, berpotensi untuk terjadi kesalahan dalam menjawab atau memprediksi suatu nilai. Oke, eh, ya terdapat dua jenis ya, yaitu open class words dan close class gitu. Kelas kata yang terbuka biasanya besar yang akan selalu bertambah, dan juga kelas kata tertutup. Ya, kalau kelas kata tertutup ini kelas kata yang keanggotaannya biasanya kecil dan stabil, nggak terlalu bermacam-macam. Gitu. Oke, ini adalah contoh open class word ya. Jadi kalau open class adalah kelas kata yang keanggotaannya biasanya besar ya, macam-macam, dan juga biasanya bertambah. Nah, kelas kata terbuka ini misalkan adalah kata benda, ya kata benda bisa jadi punya banyak makna gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu adalah sebuah nama gitu, tentu bisa jadi bermacam-macam ya. Malang itu bisa jadi sifatnya Malang, atau ya memang nama nama benda, nama kota. Gitu. Ini sebenarnya bisa teridentifikasi dengan mudah eh, jika jika apa jika kata itu dituliskan dalam huruf besar, maka berarti dia adalah nama. Nah, ini ada kata yang lain, kata verbal, yang juga menyatakan predikat dalam suatu kalimat. Ini juga
eee, kemungkinan banyak, terjadi, kategori gitu ya, kata sifat, adjektif. Nah ini, kata-kata lain yang, jenis kata yang sifatnya tertutup ya, ada lebih banyak ya, ada lebih banyak yang sifatnya ini mmm, nggak terlalu banyak makna gitu, maknanya nggak terlalu nyebar. Oke, ini contoh-contoh yang lain. Ya tadi saya sebutkan bahwa, eee, dalam satu bahasa yang sama kita punya berbagai macam, jenis tag ya. Tag set-nya juga akan bermacam-macam. Nah, ini tag set apa yang kita gunakan ini sangat tergantung. Oke, kemudian ini contoh, ada tag set dari Pantry Bank. Pantry Bank ini cukup terkenal ya dalam bahasa Inggris. Dia memiliki beberapa jenis tag dan beberapa, deskripsi serta penggunaannya. Ini hasil dari, eee, tag dalam, eee, Tribank. Nah, bagaimana sekarang tag set untuk bahasa Indonesia gitu ya. Ini, eee, nanti mungkin coba kita lihat. Oke, jadi yang terpenting di sini adalah, eee, bagaimana cara atau metode untuk melakukan penandaan ya, untuk melakukan, eee, proses tagging tersebut. Yang pertama adalah rule base yang mungkin ini yang, paling, mudah dibayangkan ya. Jadi kita bisa menggunakan rule base, ada aturan-aturan misalkan kalau kata tersebut didahului oleh kata lain seperti apa, maka oh dia masuk ke dalam tab ini gitu ya. Kemudian ada yang stokastik, ini menggunakan, data pelatihan ya, corpus, ini digunakan untuk training, dan selanjutnya adalah, untuk, transformation, base tagging. Nah ini contoh untuk rule base tagging, selain menggunakan kamus kata, yaitu menggunakan aturan-aturan gitu ya, sesimpel if then, rule. Jadi, aturan-aturan ini memang sengaja dibuat ya, dibentuk untuk mendapatkan, eee, tagging yang paling sesuai. Nah, eee, yang kedua adalah stochastic tagging, ini lebih ke, probabilitas ya, metode probabilitas untuk menentukan jika suatu kata, atau suatu tag ini didahului oleh kata tertentu, maka kita akan mendapatkan kemungkinan tag yang lebih, mungkin gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan urutan-urutan, kategori tag yang paling sesuai. Nah, ini kita menggunakan, teorema Bayes untuk mendapatkan, eee, probabilitas tag mana yang paling mungkin. Oke, ini seperti ini. Ya, jadi, kalau teman-teman, udah pernah melihat ada, post tagging ya, sorry, ada, probabilitas kemunculan kata. Nah ini kita menggunakan, metode probabilitas tersebut untuk mendapatkan nilai tag yang paling sesuai. Yang terkenal dan cukup klasik adalah hidden Markov model ya, untuk memprediksi next value dari suatu sequence data. Oke, ya ini untuk perkembangan selanjutnya adalah seperti algoritma, eee, rek eee, RNN ya, RNN, LSTM dan sebagainya. Oke, ini stochastic tagging. Ya ada juga, beberapa, variasi gitu ya dari, eee, stochastic tagging tadi, yaitu menggunakan, beberapa algoritma seperti emission probability
untuk, mengatur atau memperhitungkan, dari masing-masing masing-masing, eee, probabilitas tersebut. Oke, kemudian ada transformation based tagging. Ini dia lebih, semi supervise ya, semi supervise, eee, untuk bisa mendapatkan probabilitas tersebut dengan menandai, nilai-nilai yang paling sesuai. Oke, kemudian, ini adalah beberapa contoh dari, algoritma transformasi gitu. Eee, aturan-aturan ini kalau kita menggunakan aturan, kemungkinan akan terjadi banyak error ya, maka kita perlu mengubah semua kata gitu sesuai dengan, aturan yang ada. Ini, contohnya rules-nya ya, rules-nya seperti ini. Dan yang terakhir adalah tentang evaluasi. Jadi, akurasi dari post tagging ini juga perlu dipertimbangkan eee, karena kita sudah memiliki gold standard atau data yang sudah dianotasi gitu ya, maka kita bisa menghitung, akurasi dari, post tagging tersebut. Ini ada 2 jenis ya, human ceiling dan unigram, baseline untuk menghitung, akurasinya. Ini contoh, eee, implementasi menggunakan library NLTK yang terkenal. Ini kita bisa memilih, algoritma post tagging apa yang akan kita gunakan gitu. Oke, mungkin ini contoh-contoh implementasinya sudah ada pada slide gitu ya. Baik, mungkin itu untuk, materi singkat dari, eee, part of speech tagging. Eee, untuk selebihnya akan saya sampaikan, eee, pada Brun. Oke, oke, terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi.